Saluran sejarah dan budaya. Di balik sejuknya kabut dan rindangnya pepohonan, Bogor menyimpan jejak kemegahan masa silam yang masih terasa hingga kini. Kota yang dahulu dikenal dengan nama Pakuan Pajajaran ini pernah berdiri sebagai pusat kebesaran Kerajaan Sunda. Dari sinilah lahir kisah tentang bangunan peninggalan kolonial yang megah hingga kearifan budaya yang menata kehidupan rakyatnya. Selamat datang kembali dalam penelusuran jejak kemegahan Kota Bogor masa silam. Pada episode kali ini, kita akan menjelajah sebagian wilayah Bogor di masa kolonial dan membandingkannya dengan kondisi sekarang. Perjalanan dimulai dari jembatan lintas zaman, yaitu Jembatan Merah. Jembatan yang berada di atas Sungai Cipakancilan menjadi saksi bisu perkembangan kota. Dalam catatan sejarah, Jembatan Merah sudah ada sejak masa-masa awal Kota Bogor berdiri. Di masa lalu, jembatan ini menghubungkan wilayah pinggiran Baiten Sorok dengan pusat kota dan pemerintahan. Sebagai jalan utama, Jembatan Merah tidak pernah sepi dari aktivitas masyarakat. Banyak petani yang membawa hasil buminya untuk dijual di pasar-pasar yang letaknya di tengah kota. Namun, aktivitas warga ternyata tidak hanya di atas jembatan saja. Di bawah jembatan pun banyak penduduk lokal yang beraktivitas dengan mencari ikan. Di derasnya aliran Sungai Cipakancilan yang dahulu terkenal bersih dan jernih. Dari Jembatan Merah, perjalanan dilanjutkan menuju Jalan Merdeka. Jalan yang sejak dahulu terkenal dengan aktivitas jual beli. Di sepanjang jalan ini berdiri banyak rumah-rumah toko yang menawarkan aneka barang dan jasa. Sekarang jalan raya ini menjadi jalan yang selalu sibuk siang dan malam hari. Padahal pada zaman dulu, setiap lewat jalan ini pada malam hari akan selalu dibuat merinding. Ya, dulu sebelum menjadi pusat grosir Bogor dan Gedung Merdeka, di kawasan ini pernah ada komplek pemakaman yang sangat luas. Kita lewati Jalan Merdeka. Melintasi Jalan Merdeka, terdapat bangunan yang menjadi ikon di daerah ini. Bekas bioskop Presiden. Bangunannya masih terlihat kokoh padahal sudah berdiri sejak tahun 1920-an. Bioskop Presiden sebelumnya bernama Bioskop Rialto, lalu Maxim. Kita beranjak ke daerah Cimanggu. Di masa kolonial, wilayah Cimanggu menjadi tempat penelitian tanaman obat dan pangan. Di sini juga berdiri sekolah khusus pertanian yang disebut Landbouw School. Dari Cimanggu kita kembali ke Jalan Merdeka, lalu melewati jalan pabrik gas untuk menuju pusat keramaian, yaitu Pasar Anyar. Di sini terdapat jembatan yang dikenal dengan sebutan Jembatan Anyar atau Jembatan Pabrik Gas, dengan nama resmi saat ini adalah Jembatan M.A. Salmun. Jembatan ini dibangun bersamaan dengan beroperasinya pabrik gas di Bogor pada 18 November 1901.
Pada saat itu, konstruksi jembatan masih menggunakan rangka besi sebelum diganti ke jembatan beton di tahun 1930 dengan menambahkan tiang-tiang lampu gas untuk menerangi jalanan di malam hari. Pasar Anyar letaknya tidak jauh dari jembatan dan konon sudah ada sejak stasiun Bogor diresmikan. Saat itu, Pasar Anyar masih dalam bentuk pasar tradisional. Barulah setelah tahun 1920, pemerintah Hindia Belanda mendirikan los-los yang memanjang untuk tempat berdagang. Dari Pasar Anyar, kita menyusuri wilayah Jalan Pengadilan. Di masa lalu, jalan ini bernama Hospital Weg atau Jalan Rumah Sakit. Pemberian nama tersebut dikarenakan di ujung jalan ini terdapat bangunan rumah sakit yang sekarang dikenal dengan nama Rumah Sakit Salak. Beberapa bangunan tidak mengalami perubahan, seperti Sekolah Regina Pacis, Kantor Pengadilan Bogor, dan Kantor Telepon. Namun beberapa bangunan peninggalan kolonial sudah menghilang, seperti Gedung Excelsior yang pernah menjadi sekolah Giki. Juga beberapa rumah-rumah bergaya klasik yang sudah beralih rupa menjadi toko dan perkantoran. Jalan Jenderal Sudirman, jalan utama di Kota Bogor yang tidak pernah sepi. Di masa kolonial, jalan ini dikenal dengan nama Jalan Pabaton yang tersambung dengan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Temuda. Di sini pula terdapat bangunan bersejarah yang menjadi titik awal bangkitnya semangat perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, yaitu Markas Tentara Pembela Tanah Air atau disingkat PETA. Terletak di bawah Jalan Sudirman, mengalir Sungai Ciliwung. Sungai yang dahulu menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitarnya. Tidak jauh dari situ, berdiri kawasan pemukiman yang didesain khusus untuk warga Eropa di masa penjajahan. Sebelum menjadi perumahan, Sempur dulunya adalah daerah persawahan yang pengelolaannya diatur oleh pemerintah Hindia Belanda saat dipimpin oleh Herman Willem Daendels. Keberadaan sawah-sawah tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan orang-orang Belanda yang bekerja dan tinggal di sekitar istana. Perumahan Sempur dibangun pada tahun 1927 sampai 1930 oleh Thomas Karsten, seorang arsitek asal Belanda yang memberi kontribusi cukup besar terhadap arsitektur dan perencanaan tata kota di Indonesia selama masa kolonial. Tepat di ujung Jalan Sudirman, berbatasan dengan Jalan Bubulak dan Jalan Ahmad Yani, pada zaman dahulu pernah berdiri monumen megah setinggi 24 meter yang menjadi kebanggaan orang-orang Belanda. Tugu Pilar. Dari namanya pula, Kampung Lebak Pilar berasal. Sayangnya, kemegahan tugu itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 1958, pemerintah setempat bersama Dewan Kota sepakat untuk meratakan tugu ini dengan tanah karena dianggap sebagai simbol kolonialisme. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terus pantau dan dukung kami melalui tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk setiap video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.